Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas nikmatnya yang terlimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan berbincang-bincang dan sharing terkait niat puasa Ramadan, yang terkadang puasa ini adalah sebuah amalan yang sudah biasa kita lakukan. Ramadan sudah sering dan biasa kita temui, dan yang seperti ini terkadang membuat kita semangatnya itu terkadang di awal-awal ya. Seperti anget-anget tai ayam misalkan, ibaratnya seperti itu. Seringkali kita dapati orang-orang semangat di awal di bulan Ramadan. Orang-orang semangat ke masjid di awal. Bahkan di awal itu shofnya mengalami kemajuan, dan semakin lama semakin maju dan semakin maju hingga akhirnya tinggal 1 atau 2 shof. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa kuat dalam berpuasa, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua kembalinya kepada niat ya. Niat kita itu seperti apa dan bagaimana untuk menghadapi sebuah psikologi jiwa kita yang karena sudah sering ini terkadang kita lupa, karena sudah sering ini terkadang kita bosan, karena sudah sering terkadang kita hambar merasakan ibadah itu ya. Karena memang ahli hikmah mengatakan kathratul misas tumitul ihsas, seringnya berinteraksi terkadang kita tidak sensitif lagi. Kita perlu untuk mengobati itu dari sisi niat ya. Kata sebagian ulama bahwa kam min amalin saghirin yukabbiruhu niyyah wa kam min amalin kabirin yusaghiruhu niyyah. Alangkah banyaknya amal-amal yang besar tapi jadi kecil gara-gara niat, dan alangkah banyaknya juga amalan yang kecil bisa jadi besar gara-gara niat. Maka niat ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, sangat penting untuk diri kita. Ya. Baik. Niat puasa. Maka ketika kita berpuasa, kita dianjurkan untuk berniat itu setiap malam ya. Setiap malam ketika hendak berpuasa besoknya, kita dianjurkan untuk berniat. Kita harus ada niat setiap malam itu. Dalam hadisnya dikatakan malam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ya, puasanya enggak sah. Harus ada niat di malam hari. Kapan yang disebut malam? Yaitu sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, itu namanya malam. Kemudian niatnya itu seperti apa Ustadz? Ya. Apakah kita harus melafalkan? Apakah bisa di dalam hati? Maka jawabannya bisa di dalam hati ya. Dan itu sudah sangat cukup. Bahkan para ulama pun mengatakan tidak ada syarat harus dilafalkan. Ya, yang penting adalah niat di dalam hati kita. Ya, kita niat di dalam hati bahwa besok akan puasa. Contoh niat tanpa ucapan ya.
saat pagi-pagi misalkan, atau saat sahur, atau kita bangun sahur ya. Apabila seseorang sudah bangun sahur itu kan sudah ada niat itu kan. Orang biasanya tidur sampai menjelang subuh, kok sekarang jam 3 bangun, kemudian masak indomie misalkan, atau masak makanan yang lainnya yang instan, kemudian makan. Kalau ditanya ngapain Pak makan gitu, jawabannya ya karena besok mau puasa Mas gitu. Maka di sini orang ini sudah niat bahwa dia akan berpuasa, meskipun dia nggak ngucapin apa-apa, dia sudah berniat. Karena nggak ada orang sahur kalau nggak ada niat berpuasa. Mending tidur ya, lebih enak gitu. Jadi ketika sudah ada kerentek, ada niat, sudah ada tekad bahwa besok akan puasa, maka dia sudah berniat berpuasa. Jadi niat ini harus berada di malam hari yang namanya tabyid. Kemudian kita perlu juga untuk mentikror setiap malam. Kemudian mentakyin ya, mentakyin itu kan menyebutkan besok itu puasa apa. Kalau puasa Ramadan saya yakin hampir 100% semua orang di dunia ini kalau niat besok mau puasa dan itu di bulan Ramadan, niatnya adalah puasa Ramadan. Ya, itu adalah takyin. Tayyib. Kemudian terkadang kalau niatnya cuma seperti itu, besok saya ingin puasa, maka seringkali ada kehambaran di dalam hati kita. Kita merasa kok koyone ya posoni podo wae, kok sepertinya puasa itu sama aja, nggak ada bedanya, kok sepertinya nggak ada kelezatan sama sekali. Sebenarnya ada apa itu ya? Itu coba yang kita bahas sedikit ya terkait hal ini. Ada kemungkinan seseorang yang merasakan niatnya kok biasa saja, seperti nggak ada gairah, kecuali ya aku tahu Allah memerintahkanku maka aku lakukan gitu. Dan seakan-akan terkadang ada beban ya. Terkadang ada beban, sepertinya kok ini berat, ini sesuatu yang membebaniku. Biasanya enak-enak makan kok sekarang dilarang. Terkadang kita ada beban itu. Nah, bagaimana mengubah itu menjadi sebuah kenikmatan? Bagaimana mengubah itu menjadi sebuah ibadah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Baik, agar kita bisa menjadikan ibadah puasa itu luar biasa dan tidak hanya biasa, maka kita perlu mempraktekkan apa yang dinamai dengan muraqabatullah, atau dengan merasa diawasi Allah, atau merasa berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berpuasa, rasakan pada jiwa kita itu kita sedang berjuang. Kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 183. Katakan, ya Allah, aku berpuasa besok itu adalah berjuang untukmu ya Allah, karena engkau telah mewajibkan puasa ini di dalam surat Al-Baqarah 183 gitu. Kalau ada rasa ini ada tambah satu poin lagi niatnya, bukan hanya sekedar besok mau puasa gitu. Tapi di sini dia sedang mengajak jiwanya dan mengajak bicara jiwanya, mengajak berpikir otaknya bahwa besok itu perjuangan ya. Dan perjuangan untuk Allah, pencipta kita yang sangat besar luar biasa. Kalau kita kan makhluk yang sangat kecil. Kita sekarang ini dengan tubuh yang sebesar ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bukan siapa-siapa dan tidak seberapa. Kita dibandingkan dengan gunung berapi di Jogja ini saja, Gunung Merapi ya. Kalau kita ke sana kita sangat kecil sekali dibandingkan gunung. Apabila kita dilihat dari ketinggian 10 km di atas laut misalkan, saat kita naik pesawat, coba kita perhatikan diri kita yang sangat kecil, mungkin gak terlihat. Kita gak bisa lihat diri kita itu. Seakan-akan kita sedang melihat kutu di misalkan di rambut, atau kutu di beras gitu. Itu masih bisa terlihat. Ini udah gak terlihat gitu ya. Kecil sekali. Kalau kita dibandingkan dengan bumi ini, tambah kecil lagi.
Kalau kita dibandingkan dengan matahari, tambah kecil lagi. Matahari itu kan kalau diukur, ya, itu kan sangat besar. Jadi bumi ini bila dikalikan 1 juta itu bisa dimasukkan ke dalam matahari. Itu hanya matahari yang kita lihat di siang hari itu. Belum nanti dengan alam raya ini, belum nanti dengan langit dan bumi. Kalau dalam hadis dikatakan permisalan langit dan bumi ini dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala yang merupakan juga makhluk Allah yang paling besar itu, maka itu ibarat kepingan uang logam dilemparkan di padang Sahara. Sebuah perbandingan sangat kecil sekali. Kita sangat kecil. Dan kita saat ini sedang berjuang untuk mengibadahi zat yang maha besar. Bukan sesuatu yang kecil. Ini sesuatu yang sangat besar, ya. Maka dengan keyakinan ini kita bertambah poin lagi. Oh, niat ini niat perjuangan yang besar, bukan hanya biasa-biasa saja. Kemudian kita hadirkan lagi bahwa yang ketiga, ya, niat yang besar ini berjuang untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perjuangan kita untuk mengibadahi zat yang telah memberi nikmat yang sangat besar kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar itu kan tidak terhingga. Bahkan berkaitan dengan waktu saja, kita bandingkan antara waktu kita boleh berbuka dan waktu kita harus berpuasa. Kita kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun 12 bulan. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bulan kita diberi oleh Allah. 11 bulan kita boleh makan minum, ya, kita boleh melakukan pembatal-pembatal puasa dari sisi makan minum, melakukan hubungan di siang hari, ya. Tapi untuk 1 bulan ini Allah minta, dari 12 bulan yang ku kasih nih, aku minta 1, ya. Kalian harus puasa. Itu kan sebuah perjuangan kepada zat yang maha besar yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, ya. Itu dari sisi waktu, belum dari sisi badan kita, tubuh kita, kesehatan kita. Itu alangkah banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan bahwa kita itu sedang bahagia, sedang merasa nikmat, sedang nyaman itu. Tidak ada satu nikmat kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu untuk mengambilnya kapanpun. Gitu. Jadi kita sedang berjuang untuk zat yang maha besar dan telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Maka kita harus bersyukur, ya. Jangan sampai kita dikatakan nggak tahu berterima kasih. Kita sama manusia yang lainnya aja kalau dikatakan tidak tahu terima kasih kita tersinggung. Masa kita nggak pernah tersinggung? Kita nggak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, agar niat kita itu yang tadi hanya niat besok mau puasa itu biar lebih kuat dan lebih tinggi lagi, perjuangan kita itu lebih besar lagi, dan nanti niat itu akan berefek di siang hari bulan Ramadan, menghasilkan amal ibadah yang lainnya, adalah kita merasa bahwa Ramadan besok yang akan kita lakukan itu adalah hari terakhir kita berpuasa. Bisa jadi saat berbuka kita meninggal dunia, bisa jadi kita akan habis waktunya di dunia ini. Dan kalau itu sudah terjadi, kita pasti akan sangat menyesal, dan andai saja kita kembali ke dunia, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya. Dan infakkanlah sebagian rizki yang kami rizkikan kepada kalian sebelum kalian didatangi oleh sebuah kematian. Lalu salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah, buat ditunda sebentar saja. Fa'as-saddaqa, biar aku bisa bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku bisa menjadi sebagian orang yang soleh. Itu kalau sudah mau mati aja, ini baru mau mati, ya, belum mati beneran. Mau mati itu sakaratul maut, kita pengennya balik di dunia untuk beramal. Loh kok kita saat memiliki kesempatan untuk beramal tidak menggunakan dengan sebaiknya? Maka hadirkan niat, ya Allah, besok aku berjuang berpuasa melaksanakan perintahmu. Aku bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan jadikanlah puasa besok itu adalah puasa
yang berkualitas. Siapa tahu besok itu adalah puasa terakhirku. Ini semakin kuat lagi niat yang tadi hanya biasa itu. Bukan hanya niat yang sepele, tapi ini sudah menjadi niat yang begitu besar ya. Agar kita bisa menjadikan tadi perkataan Ibnu Mubarak ya, kamin amalin sagirin yukabbiruhu niyah. Alangkah banyak amalan yang kecil nanti bisa jadi besar dengan sebuah niat. Maka kita hadirkan perasaan-perasaan seperti ini. Kemudian kita juga agar niat kita semakin besar lagi ya, kita harus tahu apa sih fungsinya pahala ya, apa gunanya kita memiliki pahala. Kita harus tahu itu ya. Kita kalau ditanya apa sih fungsinya harta, semua orang bisa jawab ya, kecuali anak-anak yang belum tahu uang. Dikasih uang nggak mau karena nggak tahu apa fungsinya. Tapi kita udah besar dikasih uang tahu dan seneng. Ini tahu fungsinya untuk beli makan. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli makan. Bisa beli beras, berarti bisa untuk makan. Bisa beli tanah, kita bisa tinggal di situ. Bisa beli rumah, bisa bangun rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli pakaian. Kalau sakit bisa untuk berobat, bisa untuk bersedekah, untuk bisa bangun masjid, untuk bisa memberikan makanan iftar. Semua kita tahu apa fungsinya uang dan harta di dunia ini. Tapi jarang orang yang tahu, Pak, fungsinya pahala apa, Pak? Diam 1000 bahasa. Ya pahala itu ya nanti di akhirat, Mas, gitu. Nah, itu kalau bisa dirinci seperti itu, pahala itu sebenarnya seperti apa dan apa fungsinya, maka itu akan semakin memperbesar niat yang tadinya hanya kecil. Besok mau puasa itu, karena kita sudah tahu apa fungsinya. Ternyata besok aku tuh mau berpuasa yang pahalanya sangat luar biasa ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang tadi maha besar sekali, kita sangat kecil sekali. Mau dibalas oleh Allah sendiri ya. Coba kita itu bekerja sama orang ya, gajinya misalkan 2 juta gitu. Kamu kerja sama anak ya, gajinya sebulan 2 juta misalkan. Terus kita ditawarin lagi, Pak, mau nggak kerja tambahan lagi sama saya? Masalah gaji tenang, Pak, masalah gaji tenang saja, nanti itu yang saya atur gitu. Dan kita tahu si bos kita ini adalah orang yang sangat kaya raya, hartanya banyak sekali. Kemudian sama karyawan baik sekali, bahkan sering dijajakan, sering ditraktir, sering diberi apa gitu. Sering memberi. Pokoknya hidup jadi sama beliau itu makmur lah gitu. Enak, kayak ya semua terpenuhi gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat yang kadang kita nggak minta ya. Kita nggak minta itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita bayangkan bekerja dengan orang yang seperti itu, sangat dermawan, karena kan Allah Maha Karim, Maha Pemurah ya, Maha Rahmah, Maha Besar, Maha Kaya, tidak butuh sama makhluknya. Kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang. Kalau semua makhluk diberi karunia Allah sesuai yang dia minta, maka kekayaan Allah tidak akan berkurang kecuali sebagaimana setetes air dari satu lautan. Allah Maha Kaya ya. Maka kita ketika bisa menghadirkan pahala besar ini, bahwa besok aku mau berpuasa, ternyata ini perjuangan, aku akan diberikan pahala oleh Allah yang sangat besar. Maka ini niatnya semakin besar lagi ya. Ya Allah, besok aku ingin berpuasa, berjuang untuk taat kepadamu. Engkau adalah yang maha besar dan aku adalah seorang yang sangat kecil. Engkau yang maha kaya dan aku adalah seorang yang sangat fakir. Ya Allah, Engkau telah memberiku nikmat begitu banyak. Mudahkanlah besok hamba berpuasa. Jadikanlah puasa besok itu puasa yang sangat luar biasa. Semoga ada amal ibadah lain yang bisa kulakukan untuk menjadikan ibadah puasaku itu berkualitas ya. Karena antara puasa satu orang yang satu yang lainnya itu berbeda
Ya, dan yang mempengaruhi adalah amal soleh yang dihasilkan. Seberapa besar dia bisa menghasilkan takwa dari puasa itu, gitu. Nah, sambil seperti itu kita pelajari lagi apa fungsi dari pahala-pahala yang disiapkan Allah untuk kita dari puasa. Ya, biar niat kita semakin besar lagi ya. Di antara yang bisa kita ingat-ingat adalah, ya Allah, saya besok berpuasa. Saya berharap puasa saya diterima oleh-Mu. Semoga hamba bisa memasuki pintu kehormatan yang bernama Royan, ya Allah. Itu tambah besar lagi. Oh, ternyata ada pintu kehormatan yang bernama pintu Royan ya, yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau sudah dimasuki, seorang yang berpuasa sudah masuk situ semua, nanti pintu ini tertutup. Masya Allah. Ini kalau saya dikasih pintu VVIP aja sudah senang sekali. Saya pergi ke Arab Saudi mau berhaji atau berumrah dengan pesawat kelas first class saja saya sudah senang sekali. Ada pintu tersendiri tuh masuknya, disambut sendiri, dilayani setiap orang satu pelayan. Di surga kita satu orang bilang subhanallah, 1.000 atau 10.000 orang berdiri membawa makanan untuk kita. Sebagaimana dalam tafsir di salah satu ayatnya, ya, kita dilayani bukan hanya satu orang, ya. Beda dengan kita di pesawat. Tapi di pesawat saja kita sudah sangat senang sekali, ya. Coba Pak Bu puasa sebulan ya, Ramadan dengan baik dan benar, nanti kalau haji langsung naik haji besok dengan furoda dan first class Pak, gimana? Siap pasti kan? Itu padahal cuma dunia, tapi kita coba hadirkan pahala-pahala akhirat itu. Kemudian ada juga kebahagiaan bertemu dengan Allah. Ya Allah, besok ternyata saya mau berpuasa, dan ternyata puasaku ini nanti Engkau janjikan kalau aku bisa berpuasa dengan baik, aku akan berbahagia ketika bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, ternyata Nabi-Mu mengatakan barang siapa berpuasa maka baginya 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu denganmu ya Allah. Saya berharap saya bisa berpuasa dengan baik dan saya bisa berbahagia denganmu ya Allah. Semakin besar lagi niatnya kan. Dijauhkan dari neraka misalkan, ya Allah besok ternyata saya mau berpuasa dan salah satu fadilahnya ternyata besok saya itu dijauhkan dari neraka. Wah, sangat senang sekali. Kita masuk neraka, satu celupan saya sudah melupakan seluruh nikmat dunia dari orang yang paling nikmat di dunia, sebagaimana dalam hadis-Mu ya Allah, dalam hadis Nabi-Mu ya Allah. Maka kita semakin bahagia dan semakin besar lagi niatnya ya. Kemudian juga ternyata ya Allah besok saya mau puasa, dan ternyata puasa itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Ya Rabbi qad mana'tuhu anil akli wa syurbi wa ta'ami wa syahwati. Ya Allah, aku telah menghalangi dia di siang hari dari makan, minum, syahwat. Fasyafi'ni fihi. Berikanlah izin kepadaku untuk aku bisa memberi syafaat kepadanya ya Allah. Ternyata puasa akan memberi syafaat kepadaku. Ya Allah, semoga besok hamba bisa berpuasa dengan baik dan benar, bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban hamba ya Allah. Nah, itu niatnya sudah semakin besar lagi. Dari tadi yang hanya niat besok mau puasa, sekarang niatnya sudah beda. Nah, kita yang besok mau puasa, coba hadirkan yang seperti ini. Ya Allah, besok hamba akan berpuasa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah punya kesempatan untuk besok berpuasa. Semoga besok bisa berpuasa dan mungkin itu puasa terakhir hamba ya Allah. Berikanlah keberkahan, berikanlah pertolongan. Semoga ada amal ibadah di hari esok ya Allah. Semoga puasa hamba bisa mendatangkan banyak ibadah yang lainnya. Ya Allah, hamba bersyukur atas nikmat ini. Ternyata besok hamba akan berpuasa. Ternyata ada banyak fadilahnya. Bisa mendatangkan kebahagiaan ketika bertemu denganmu, menjauhkan dari neraka-Mu, memasukkan dari pintu kemuliaan ke surga-Mu. Engkau akan membalas dengan pahala yang tidak disebutkan kepada orang lain. Padahal Engkau yang maha pemurah, Engkau maha kaya, gak butuh dengan dunia ini. Seberapapun yang Kau berikan kepadaku, tetap aja itu hanya sesuatu yang sangat ringan menurut-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah besok puasa yang begitu
berkualitas untukku. Setiap malam bilang seperti ini, insya Allah puasa kita akan lebih berkualitas, puasa kita akan lebih berkelas, dan bukan hanya puasa yang menghasilkan tidur-tiduran, ya, males-malesan, tapi akan menghasilkan banyak kebaikan insyaallah taala. Teruslah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konsep ibadah kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Maka terus meminta pertolongan kepada Allah agar menjadikan puasa kita itu puasa yang berkualitas dan berkelas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang baik, diterima di sisinya. Semoga kita diampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, maka dia akan kembali sebagaimana keadaan dia di waktu ibu melahirkannya pertama kali, bersih dari dosa. Maka niatkan juga ketika berpuasa atas dasar iman, ya Allah besok hamba berharap bisa berpuasa atas dasar iman dan mengharap pahala yang Kau janjikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.